Kuat Ma'ruf panik. Tak ingin mendapat hukuman lebih berat, karena sudah ketahuan bohong, pengacara Kuat Ma'ruf buru-buru laporkan Ketua Majelis Hakim, Wahyu Iman Santosa. Padahal, tuduhan hakim kepada Kuat Ma'ruf yang dianggap berbohong, karena hakim telah memiliki cukup bukti. Bukan seperti Kuat Ma'ruf, yang bersaksi tanpa bukti yang logis. Duduk di mana saudara? Di belakang. Ini mulai keanehan kalian ya kan? Siap. Coba waktu tadi saudara datang kan duduknya di depan. Kan saudara nggak dikasih tahu berapa mobil yang berangkat? Tidak. Lah. Tapi pintu yang dibuka yang mobil itu, yang udah bunyi. Ya benar, tapi kan waktu itu nggak ada yang kasih tahu bahwa berapa mobil. Waktu di Magelang pun juga nggak ada yang kasih tahu. Tadi kan saya tanya, kok bisa duduknya terpisah? Oh kita buru-buru pak. Perencanaan itulah yang saya bilang. Sebenarnya gini loh, saya sampaikan sama dengan saudara Ricky tadi. Saya tidak butuh pengakuan saudara, tetapi di sini ada kejanggalan. Siap. Paham? Paham. Ya kan? Saudara cerita kalau mau ngarang cerita yang tuntas. Ini kan keanehan-keanehan yang kalian nggak. Perencanaan itulah yang saya bilang. Sebenarnya gini loh, saya sampaikan sama dengan saudara Ricky tadi. Saya tidak butuh pengakuan saudara, tetapi di sini ada kejanggalan. Siap. Paham? Paham. Ya kan? Saudara cerita kalau mau ngarang cerita yang tuntas. Tadi kan dua mobil, saudara nggak menjelaskan kok bisa berangkat dua mobil. Sekarang berangkat satu mobil pun juga saudara nggak menjelaskan. Tahu-tahu saudara masuk duduk di belakang. Iya. Benar nggak? Betul. Ini kan keanehan. Kenapa nggak berangkat dua mobil lagi ke Duren 3? Oh saya tidak tahu yang mulia. Nah, Karena ya saya benar. dipanggil, saya langsung Semua masuk mobil. juga Ricky, besok saya Ferdi Sambo pun juga akan mengatakan tidak tahu. Artinya sudah direncanakan di atas memang, dan saudara mencoba untuk menutupinya, kan begitu? Saya disumpah apapun saya siap. Ya, saudara kan sudah disumpah tadi. Oh siap, yang mulia. Saya nggak akan meminta pengakuan saudara, cuman ada kejanggalan gitu loh. Siap, yang mulia. Karena seingat saya, Om Riki udah bunyiin mobil, ibu udah mulai naik, Pak. Betul. Pada saat berangkat dari Magelang pun juga yang nyalakan mobil siapa? Saudara kan? Saya? Lah iya. Tapi apakah Ricky duduk di belakang dan Joshua? Enggak kan? Enggak. Lah iya. Lucu kan? Lah iya lucu. Laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim Ketua Majelis Wahyu Iman Santoso pun telah dilayangkan ke Komisi Yudisial. Dalam surat, tim kuasa hukum Kuat menyebut sikap dan perilaku hakim yang diduga melanggar etika telah disiarkan secara luas dan dipublikasikan di sejumlah media. Hal ini tidak hanya berdampak negatif terhadap kredibilitas yang bersangkutan, akan tetapi juga berpotensi merusak kredibilitas dan independensi institusi pengadilan. Pasal 158 KUHP yang menyatakan bahwa hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidak terdakwa. Nah, dalam beberapa kesempatan ketika hakim memeriksa klien kami di persidangan sebagai saksi, hakim sudah tegas menyatakan bahwa klien kami itu berbohong secara konsisten sejak awal sampai saat diperiksa saat itu. Nah, ini kan sudah tidak sesuatu yang tidak patut menurut kami disampaikan ke persidangan dan sudah menjustifikasi bahwa klien kami ini seorang pembohong. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan merespons pelaporan Kuat Ma'ruf terhadap Hakim Wahyu Iman Santosa. Hakim Wahyu dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik. Namun, PN Jaksel tidak mempermasalahkan pelaporan dari kubu Kuat Ma'ruf. Menurut Irwan, banyak pernyataan Hakim Wahyu yang bersifat tendensius saat pemeriksaan para saksi. Adapun salah satu keterangan yang dinilai tendensius oleh Irwan Irawan yakni saat Hakim Wahyu Iman Santosa menyatakan kalau Kuat Ma'ruf buta dan tuli sehingga tidak melihat penembakan padahal ada di lokasi. Itu kami bisa sampaikan bahwa memang laporan sudah masuk. Dan tentu saja kami akan periksa apakah laporan ini bisa ditindaklanjuti dan apabila kemudian cukup kuat dasarnya dan kami akan tindaklanjuti dengan pemeriksaan
dengan bukti-bukti mendapatkan bukti-bukti keterangan ya dan informasi itu tentu saja kami akan follow up sampai ke pemeriksaan. Tetapi patut dipahami bahwa Komisi Yudisial sebagai lembaga penegak etik tentu saja akan menjaga proses persidangan yang sedang berlangsung. Komisi Yudisial atau KY belum tentu menindaklanjuti laporan yang diajukan terdakwa pembunuhan berencana Kuat Ma'ruf terhadap Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Wahyu Iman Santoso. Juru bicara KY, Miko Ginting mengatakan, laporan harus diverifikasi terlebih dahulu untuk melihat laporan telah memenuhi syarat atau belum. Miko mengatakan, ini perlu dipahami, bahwa area Komisi Yudisial adalah memeriksa ada atau tidaknya pelanggaran etik dan perilaku hakim. Jadi, penanganan laporan ini tidak akan mengganggu jalannya persidangan. Ya, bagaimana terdakwa Kuat atas keterangan saksi ini? Terima kasih Yang Mulia. Ada yang nggak tahu, ada yang salah. Hah? Ada yang tidak tahu. Yang tidak tahu yang mana? Soal pemeriksaan saya kurang tidak tahu. Ya kan saudara tadi ditanya sama beliau, saudara jawab benar atau tidak pada waktu setelah kejadian? Tidak. Tidak benar. Saya mau ngomong sama Pak Beni. Saudara bertetap pada sumpah saudara? Saudara saksi? Bertetap pada sumpah saudara. Oke, yang mana lagi? Mohon izin Pak Beni. Mohon maaf sebelumnya, karena ini menyangkut nasib saya dan masa depan keluarga saya. Jadi saya mengatakan di sini, pada saat itu Pak Beni tidak pernah memeriksa saya atau interogasi di Duren 3. Yang pernah itu setelah berbaharinya itu ada di Saguling. Pak Beni mengatakan ke saya, "Wat, kalau ada yang nanya, kamu bilang sudah diinterogasi saya ya, karena saya sudah terlanjur ngomong sama Kapolri. Jadi biar sinkron ya Wat." Itu yang saya dengar Pak. Bagaimana saudara saksi? Tidak benar. Oke, saudara bertetap pada sumpah saudara. Baik, majelis yang akan menilai. Mana lagi saudara Kuat? Pak Beni tidak mengakui. Terima kasih Pak Beni. Oke, saudara Richard. Kuasa hukum Kuat Ma'ruf, Irwan Irawan menyebut laporan yang dibuatnya itu terkait dengan pelanggaran kode etik majelis hakim saat memimpin persidangan. Yang pasti, Komisi Yudisial akan memeriksa laporan ini secara objektif. Pada saat berangkat dari Magelang pun juga yang nyalakan mobil siapa? Saudara kan? Saya. Lah iya. Tapi apakah Ricky duduk di belakang dan Joshua? Enggak kan? Enggak. Lah iya. Lucu kan? Lah iya lucu. Makanya